Jadi dia masih nunggu keluarganya untuk datang, still waiting even after death. Bayangin ya, lo lagi jalan di sebuah rumah sakit tua yang sudah kosong selama bertahun-tahun. Lo jalan di lorongnya, lampunya berkedip, angin dingin berhembus pelan-pelan, dan di ujung koridor, lo merasa ada sesuatu yang lagi ngeliatin lo. Padahal, lo lagi sendirian, dan gak ada siapapun di sana. Di salah satu kota di Jawa Timur, ada sebuah bangunan peninggalan era kolonial. Jadi dulu, tempat ini digunakan untuk menangani para pasien yang punya gangguan jiwa. Oh sekarang, tempat ini sudah terbengkalai dan penuh cerita kelam. Dan sebagian orang percaya, tempat ini tuh masih aktif dan dihuni oleh sosok yang tak kasat mata. Warga sekitar itu kerap kali mendengar suara jeritan di tengah malam dari dalam bangunan tersebut. Padahal ya udah nggak ada pasien atau bahkan siapapun di dalamnya. Dan banyak juga yang sering bersaksi kalau mereka itu sering melihat ada sosok putih yang mondar-mandir di jendela lantai 2. Dan yang paling serem adalah, percaya atau enggak, ada sebuah lorong di bangunan rumah sakit tersebut yang katanya lo nggak akan pernah bisa lewatin sampai ujung lorong itu. So the place may look abandoned, but deep inside it holds more than just walls and memories. And welcome to Freaky Sunday. Gimana? Lo udah siap ngebuka mata? Atau justru makin merem nih? Jadi guys, tempat ini tuh cukup bersejarah karena sudah berdiri lebih dari seabad yang lalu. Built during the Dutch colonial era, ya sekitar awal 1900-an lah. Dari luar itu kelihatan megah bangunannya, apalagi pas dulu ya. Tapi di balik bangunan kolonial itu tersimpan banyak cerita kelam. Well, back in the day, rumah sakit ini tuh dianggap sebagai one of the most modern psychiatric facilities in the region. Ada ruang isolasi, ada ruang pengobatan, dan ruangan eksperimen katanya juga ada di sana. Jadi semua pasien atau orang yang dianggap tidak sesuai norma saat itu akan diarahkan ke rumah sakit itu guys. Tapi sebenarnya yang bikin merinding bukan fasilitasnya sih guys, tapi siapa aja yang pernah dikurung di rumah sakit itu. Some were actually patients, but others, they were labeled as crazy just because they spoke up. Ada seorang perempuan yang dianggap terlalu vokal, anak muda yang dianggap pembangkang, even people with trauma yang salah diagnosa. Dan banyak yang setelah masuk rumah sakit itu, they kind of locked up and forgotten. Sampai sekarang, katanya masih ada ruangan-ruangan yang dikunci secara permanen dan gak boleh dibuka guys. Warga sekitar itu sering banget mendengar ada suara minta tolong dari dalam bangunan rumah sakit itu. Jeritan di tengah malam atau suara langkah kaki. Padahal ya, seperti yang gue bilang tadi, tempat itu sudah kosong selama berpuluh-puluh tahun. So here's the thing guys, is this just abandoned hospital or a place where lost souls still wander? Jadi kalau kalian berpikir ini cuma bangunan tua yang kosong, think again guys. Jadi warga sekitar itu banyak yang percaya kalau memang ada yang gak beres sama tempat ini. Katanya setiap malam Jumat Kliwon itu sering terdengar suara jeritan, tapi pas dicek ya kosong, no one inside. There was also a story. Jadi dulu tuh katanya pernah ada satpam yang dipekerjakan untuk menjaga bangunan itu. Tapi dia hanya bertahan bekerja di sana selama 3 hari dan setelah itu dia langsung resign. Why? Katanya dia sering banget ngelihat ada sosok putih yang berdiri di depan ruangan isolasi. And another resident said, terkadang setiap jam 2 atau 3 pagi itu terdengar ada suara langkah kaki atau suara sepatu seperti seorang perawat sedang berjalan-jalan di dalam bangunan itu. Kayak gitulah kurang lebih. Nah, yang menarik di sini adalah gue juga ada nemuin beberapa forum online. Ada nih netizen yang iseng untuk datengin tempat tersebut ya buat sekedar uji nyali lah katanya. And guess what? Baru masuk lorong utama, HP-nya dia tuh udah mati total. Ya ibaratnya kayak disedot gitu loh energinya. Dan pas dia mundur keluar dari bangunan itu, ya HP-nya nyala lagi dan baterainya juga masih banyak. Some even said they saw orang-orang berseragam putih yang seringkali mereka itu terlihat jalannya beriringan, kayak membentuk sebuah barisan gitu. Tapi yang menakutkan adalah mereka itu nggak punya wajah. So literally wajah kosong seperti kabut. Dan banyak juga warga yang percaya kalau rumah sakit ini tuh sebenarnya masih aktif guys. Tapi ya bukan secara fisik. They believe it belongs to the spirits who died inside. Nah dari waktu ke waktu itu mulai banyak nih cerita-cerita aneh yang makin bermunculan guys.
Dan akhirnya makin sulit dibedakan mana fakta dan mana mitos. Tapi kan kalau kalian juga percaya, sometimes myth itu eksis karena ada sesuatu yang pernah terjadi kan. Dan konon katanya ada salah satu ruangan yang ditutup secara permanen. Warga dan ex pegawai rumah sakit itu nyebut kamar 13. Kenapa kayaknya angka 13 itu dihororkan atau disakralkan ya guys. Jadi katanya ruangan itu dulunya dipakai untuk pasien-pasien yang paling agresif guys. Some say there was a girl with sixth sense yang bisa melihat mereka. So she screamed every night, dan dia bilang katanya mereka itu berdirinya di ujung ranjang. Terus tiba-tiba literally hilang aja gitu, vanish. Nobody, no record. Ini salah satu cerita yang gue sering banget lihat atau sering banget baca beritanya di forum-forum horor lah guys. Katanya ada sosok perawat berbaju putih, rambut terurai, jalan pelan dari ujung lorong. Tapi kalau lu perhatiin lagi mukanya, kosong, no eyes, no mouth, just smooth pale skin. Dan netizen itu bilang, dia itu seringkali muncul di jam 3 pagi, pas kabut lagi tebel-tebelnya. Warga itu sering banget juga ngelihat ada yang ngintip dari balik jendela salah satu kamar di bangunan tersebut. Padahal ya katanya semua jendela di bangunan itu sudah ditutup rapat oleh papan. Ada yang percaya kalau itu merupakan salah satu roh pasien yang nggak pernah bisa keluar dari rumah sakit. Jadi dia masih nunggu keluarganya untuk datang, still waiting even after death. So are these just urban legends? Atau memang semua kejadian itu meninggalkan jejak yang ya nggak bisa kita lihat gitu, tapi bisa mereka rasain. Buat beberapa orang, rumah sakit ini jadi tempat bukan cuma sekedar mencari sensasi. Many paranormal explorers, YouTubers itu juga pernah datang ke sana. Tapi ya nggak ada yang bisa ngelawan ketegangan atmosfer yang ada di sana guys. Dan katanya kalau ada yang berani untuk jajal tempat itu atau datang ke sana ya entah untuk uji nyali atau apapun itu, mereka itu nggak akan bisa mendeteksi waktu. Jam tangan mereka berhenti, handphone mereka nggak nyala, dan rasanya waktu itu kayak nge-freeze gitu aja. Ya bener-bener kayak lo lagi ada di dunia lain lah. Dan salah satu cerita atau kesaksian dari seseorang yang pernah ke sana, dia itu bahkan sempat sampai lapor ke polisi. Katanya dia ada melihat sesuatu di bangunan itu yang nggak bisa dijelaskan. Ada sosok berbaju putih yang melihat ke arah dia, tapi setelah dia balik, itu cuma bayangan kosong. The tension's real guys, not just stories. Rumah sakit ini, yang dulunya dijadikan tempat harapan banyak orang untuk bisa sembuh, sekarang hanya tinggal sebuah tempat dengan kisah kelam dan penuh misteri yang belum terpecahkan. Jadi gimana menurut kalian, para Freaky Minds? Kalau gue sih jujur ya gue pernah beberapa kali tuh datang atau berkunjung ke beberapa rumah sakit di Jakarta gitu, dan gue sempat ngerasain juga sih ada aura-aura yang negatif gitu loh. Sering kali tuh gue rasain ketika gue lagi ada di rumah sakit gitu. Cuman kalau ngalamin secara langsung gitu, kayak ngeliat penampakan atau gimana sih, ya nggak pernah sih. Alhamdulillah nggak pernah ya. Tapi gue pengen banget kalian para Freaky Minds, kalau kalian punya pengalaman-pengalaman serem yang mungkin nggak cuma di rumah sakit ya, tapi di tempat-tempat lain juga boleh. Kalian boleh banget share di kolom komentar di bawah supaya kita bisa berbagi keseruan sama-sama. Gimana menurut kalian para Freaky Minds? Kalian percaya nggak sih sama yang namanya hantu? Atau ya ini cuma sekedar cerita dari orang-orang yang ketakutan aja gitu? Yang jelas kalau menurut gua, emang ada hal-hal yang lebih baik tersembunyi dan tempat yang lebih baik dibiarkan tertutup untuk selamanya. Sampai sini dulu segmen Freaky Minds kita kali ini, dan thank you banget buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai habis. Jangan lupa kalau kalian suka konten gue, boleh banget dong di subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya kita bisa bahas cerita-cerita misteri berikutnya di segmen Cryptic Saturday dan Freaky Sunday minggu depan. Gue pamit dulu guys, dan ingat, yang terlihat belum tentu nyata.